Ini mas, tadi kan aku habis kelas kimia dan tadi kan materinya korosi. Ternyata korosi dan karat itu kan berbeda. Biasanya kan kebanyakan orang ngira korosi dan karat itu kan sama. Boleh dijelasin mas tentang apa perbedaannya? Boleh. Tapi boleh nggak jelasinnya kita rame-rame? Boleh. Nah, kita udah kumpul nih bareng teman-teman. Sebelumnya, perkenalin nama aku Rohit Pradika. Saya Rizky Firmansyah. Saya Surya Rahman Maulana. Saya Raja Jata Aman Setiarja. Nah, kami dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Negeri Malang ingin menjelaskan apa sih perbedaan antara korosi dan karat. Kita kan sebelumnya mengira bahwa korosi dan karat itu sama, padahal sebenarnya itu berbeda. Teman-teman, kalian pernah gak sih lihat logam yang warna coklat kayak gini dan kalian langsung bilang kalau ini tuh karatan? Tapi bener gak sih istilah itu? Nah, hari ini kita mau koreksi bareng-bareng bahwa kalau gak semua logam yang berwarna coklat tuh pasti karatan, dan istilah karatan tuh kurang tepat gitu loh. Dan istilah yang lebih besar dari karatan itu korosi. Nah, hari ini kita mau bahas kenapa korosi itu bisa terjadi kepada logam-logam yang di sekitar kita, dan apakah korosi itu pasti buruk gitu. Langsung kita bahas ke topiknya saja. Jadi pembuatan logam murni seperti besi atau aluminium memerlukan energi yang sangat besar. Lah, alam memiliki kecenderungan untuk mengembalikan sesuatu ke bentuk asalnya, yaitu seperti mineral. Lah, proses pengembalian ke bentuk asalnya inilah yang menyebabkan logam menjadi keropos atau yang biasa kita sebut dengan korosi. Jadi gitu ya teman-teman. Ya, yang selanjutnya saya akan membahas tentang dari sebuah karat. Karat yang ada pada besi. Karat ini hanya bisa menempel pada besi. Kenapa karat hanya bisa menempel pada besi? Salah satu syarat untuk karat itu agar bisa menempel pada besi harus adanya air dan oksigen. Ketika di suatu tempat terdapat besi atau mungkin ya semacam besi itu tapi tidak ada air atau oksigen, dia tidak akan bisa karat. Nah, apakah karat itu membahayakan? Jelas karat itu membahayakan, dikarenakan ketika karat ini terdapat pada suatu besi, membuat besi ini rontok dan gampang rapuh, yang membuat secara di tampilan pun jelek. Jadi itu penjelasan dari karat yang ada pada besi. Nah, tadi kan kalian udah tahu apa itu perbedaan antara karat dan korosi. Nah, pada segmen kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya karat atau korosi itu. Nah, logam itu kan mahal ya. Jadi kalau terkena karat itu pasti kan butuh banyak uang untuk mengganti. Pada umumnya ada beberapa cara untuk mencegah karat dan korosi. Seperti yang pertama adalah dengan coating atau mencat lapisan atau memberi minyak atau lapisan khusus lah pada logam atau besi itu. Nah, sehingga itu supaya mencegah oksigen bersentuhan langsung atau berinteraksi langsung dengan besi. Cara yang kedua adalah dengan mengkawinkan besi dengan bahan lain. Contohnya seperti sendok kita, yaitu terbuat dari stainless steel. Itu terbuat dari besi dan juga kromium. Kromium ini sangat hebat. Itu energinya seperti ini. Jadi kromium itu bisa membunuh karat yang ada di permukaan besi, sehingga kita tahu kan sendok itu tidak mudah berkarat. Dan yang ketiga, cara ketiga yaitu dengan menumbalkan besi lain. Yaitu contohnya seperti ini. Kan pada sebuah kapal itu rangkanya ada baja. Nah, itu lapisan terluarnya pada rangka kita lapisi dengan seng
yang mudah berkarat. Jadi karatnya itu nggak langsung menyentuh ke baja. Nah, itu beberapa cara untuk mengatasi atau mencegah korosi. Oke, pada segmen kali ini kita akan menjelaskan tentang perbedaan korosi baik dan korosi jahat yang dapat divisualkan sebagai aluminium yang memiliki bahan tipis serta besi yang memiliki bahan tebal. Perlu kita ingat bahwa tidak semua korosi itu memiliki sifat yang jahat atau buruk. Justru ada yang baik serta dapat melindungi. Contohnya seperti patung Liberty yang semakin hari semakin berubah berwarna hijau. Nah, justru kehijauan itu bukan menjadi hal untuk merusak patung tersebut. Justru itu dapat melindungi sebagai perisai yang melindungi dari air serta udara. Karena semakin lama dia akan semakin kuat. Sekarang kalian udah pada tahu kan, kalau karat itu cuma sebutan dari besi yang terkena korosi. Jadi kalau kita lihat tiang-tiang yang memiliki bintik putih itu korosi aluminium, bukan karat. Jadi lain kali kalau ada logam yang rusak, jangan langsung bilang kalau itu karatan, tapi teliti dulu. Itu korosi yang perisai, yang bikin perisai, atau korosi yang justru bikin keropos. Nah, itu pembahasan kelompok kami tentang perbedaan antara korosi dan karat. Jika ada salah kata dari video kami, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya bila ada pemberitahuan untuk video baru. Dadah semuanya. Ya. Pas tengah rek ini kayak miring gitu. Nah, kita udah kumpul nih bareng teman-teman. Sebelumnya perkenalin, nama aku Dari Pradika. Saya Rizky Firmansyah. Saya Surya Rahman Maulana. Saya Raja Jataman Setiansyah. Nah, kami dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Negeri Malang ingin menjelaskan tentang apa sih perbedaan korosi